di usia 6, 26, 35 kita sama-sama kerja, kita sibuk mati-matian. Kemudian dilanjutin ini selanjutnya. Untuk anak usia 7 sampai umur 12 itu biasanya pada waktu itu usia kita itu antara 36 sampai 41. Nah, apakah sama dengan Bapak-bapak? Kalau saya sama. Waktu anak saya umur 7 tahun, saya umur 36. Jadi di sini ini bapak-bapak usia anak SD dan ini 7 sampai 12 itu anak-anak usia SD. Nah, ini peran bapak-bapak harus mulai masuk. Karena di sini dia sudah apa ya, kedisiplinan, sekolah. Jadi bapak-bapak yang mengajarkan. Jadi di usia ini makanya bapak-bapak para ayah di masa-masa awal di 7 sampai 12 ini peran ayah juga sangat dominan. Tapi sekali lagi kita ada di ini dilema. Karena di masa ini kita orang tua ayah itu dalam fase kesuksesan, panik rasa cukup. Jadi waduh, saya ketika saya melihat slide ini itu saya ngomong, saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan saya ngomset berapa ya bisa cukup buat keluarga. 15 juta saya hitung, 15 juta kayaknya kurang deh. Saya mesti cari omset, saya mesti cari order, saya mesti cari project. Tapi dalam masa ini anak-anak belajar untuk meminta, membandingkan, menunjukkan. Anak-anak lagi belajar kemudian, ayo papa lihat papa lagi ulangan. Lagi minta perhatian papanya. Iya. Misalnya dia dapat nilai bagus, pasti dia langsung pengen tunjukkan nilai itu ke papanya. Dia minta pujian papanya. Nah, untuk itu, memang akhirnya ini dilema. Jadi bagaimana kita di tengah-tengah ini kita bisa ambil peran kita. Di tengah-tengah dilema ini terus gimana caranya ya? Ya kita harus berbagi, dalam hal ini kita perlu berdoa sama Tuhan. Ini punya hidup. Jadi di usia seperti ini saya ingat persis di masa-masa usia seperti ini saya lagi mikir oke. Maaf, kerap tadi. Oke, ini saya bagi sama Oke, saya lanjut ya. Tadi ini lempar deh, mohon maaf. Nah, ini di sini tadi. Ups, maaf. Ini. Sudah kelihatan? Aman ya? Belum, Pak. Sudah kelihatan screen-nya? Apakah screen-nya sudah kelihatan, Pak? Sudah. Oke. Oh, sudah. Siap. Terima kasih. Nah, di usia seperti ini, ketika anak-anak SMP, ketika mereka mulai pengaruh sosialnya mulai gede, kita sedang di masa dilema. Dilemanya kita sebagai orang tua itu, apakah saya sudah benar, apakah pekerjaan ini sudah oke, sudah mantap, apakah ada hal lain yang belum saya tahu, jika saya meninggal apakah
warisannya cukup, apakah rumahnya cukup, sebagainya. Nah, dalam hal seperti ini, ketika di masa-masa ini beberapa orang mengalami apa namanya puber kedua. Ya, biasanya bapak-bapak tuh mengalami puber kedua. Jadi during that times penting buat kita itu untuk memang ketika anak-anak kita sudah mulai ini Mulai remaja. ironisnya ketika anak-anak kita remaja mulai butuh uang untuk sosialnya mereka, kita sedang dalam dilema ketika ini cukup nggak? Ini benar nggak sih? Nah, ini bapak-bapak. Jadi ayo kita perhatikan clue-clue ini. Ya, ada di masa seperti ini, di masa usia seperti ini, saya lihat ada banyak apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari ayah. Nah, itu oke. Ada banyak hal yang memang kita perlu perhatikan. Ada beberapa yang sudah pernah melewati musia ini, ya, nanti bisa sharing ya. Oke, ini dibandingkan bagaimana anak-anak kita bertumbuh. Oke, ada mau komentar, Bapak-bapak? Sharing. Pak Anto ini sedang melewati, Pak Pujo. Sudah melewati masa ini. Ada yang bisa sharing kan, Pak? Karena saya belum melewati masa ini. Saya sudah melewati half time ini sih, tapi ya tetap kami. Oke. Yuk, ada yang mau di-sharingkan, Bapak-bapak? Lanjut Oke. aja Pak, lanjut. Oke, siap. Oke, apa yang mau apa yang saya bagikan ini berbicara tentang mentoring. Pola ini adalah bagaimana kita orang tua involve terhadap spiritual. Iya. Itu. Ini berbicara tentang spiritual kita. Jadi bagaimana kita involve terhadap spiritual anak-anak kita. Jadi anggaplah 1 dan 2 ini adalah pasangan suami saya dan istri saya. Ini banget ya. Oh bukan. Oh bukan, ini adalah satu adalah orang tua. Salah. Satu adalah orang tua. Jadi nomor 1 ini adalah orang tua, 40 tahun lah. Kemudian punya 2 anak, 4 dan 3, usia 10 dan 15 tahun. Ini contoh usia. Ya, ini contoh usia. Jadi ini pola mentoring. Ini tadi mungkin akan menjawab pertanyaan dari Pak Anto tadi. Jadi anak-anak dalam usia SMP itu sudah mulai terpengaruh dengan budaya. Sampai ke atas, 22 ke atas sudah mulai terpengaruh dengan budaya. Nah, kita sebagai orang tua punya apa ya? Gap yang jauh dengan anak-anak kita. Kita punya 2 anak, 10 dan 15, gapnya sangat lebar. Ada 25 tahun gapnya. Gapnya bicara bahasa, gapnya bicara knowledge, gapnya bicara budaya, gapnya bicara tentang selera, hobi, kata-katanya bahasa yang dipakai, referensi bahasa yang dipakai juga mungkin sangat berbeda. Nah, dalam hal ini bagaimana kita orang tua bisa involve terhadap anak-anak kita dengan jarak rentang yang sangat jauh. Sangat jauh. Ini bisa dipakai di semua usia. Nah, tapi anggaplah ini usianya 10 dan 15. Biasanya adiknya ini akan ikut apa kata kakaknya. Adiknya akan ikut apa kata kakaknya, ngomong apa aja. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa mengantisipasi atau solusi praktisnya. Nah, solusi praktisnya adalah mentoring. Oke, ini konsep mentoring. Bagaimana kita bisa involve. Anak usia 15 tahun ini anak 3. Anak 15 tahun ini suka sama lawan jenis yang usianya 17 tahun. Ya, suka sama 17 tahun. Oke, dalam hal ini, saya berhenti sebentar untuk memberikan sedikit
clue apa sedikit pertanyaan dari Bapak-bapak. Nah, gimana caranya kita mengelola ini? Ini kita orang tua punya anak 15 tahun, lagi suka sama usianya 17 tahun. Dengan gap yang tinggi, bagaimana cara kita mengelola atau kita mengantisipasi? Ayo, Bapak-bapak gimana? Ide. Komentar. Halo? Halo. Pak Iya, Anto, halo. Iya, halo, Pak. Pak Ujo, Pak Timothy. Iya. Mm-mm. Dengan cara memberi contoh, Pak. Gimana? Memberi contoh. Oke, beri contoh. Beri contoh gimana, Pak? Memberi contoh bahwa kita dulu juga pernah muda. Oke, itu Bahwa gapnya tinggi loh, Pak. Kita pernah mudanya kita tuh berapa 25 tahun yang lalu, Pak. Tadi Pak Timothy sempat ceritakan zaman kita dulu internet belum sehebat sekarang. Jadi pasti iya. beda. Iya. Kalau menurut saya yang namanya etika itu sama, Pak. Gimana? Baik itu Oh, etika, oke, iya betul. etika itu sama. Lah makanya itu dengan cara memberi contoh pada itu anak itu bahwa kamu harus punya etika. Etikanya standarnya itu seperti ini. Oke. Itu sama. Jadi anak harus nyontoh. Oke, baik. Nah, itu, Pak. Seperti Oke. itu. Ya, terima kasih Pak Anto. Pak, Iya. terima kasih Pak Anto untuk komentarnya. Pak Pujo, dalam kasus seperti ini, Timothy atau Iya. Iya. Dalam kasus ini sih kita memang berbeda jauh ya. Budaya kita dulu dengan anak-anak kan pasti berbeda. Dengan pengaruh ada sosial media yang berbeda juga. Dulu kita mungkin kolot, kita mungkin takut sama orang tua ya. Tapi umur segitu mungkin anak-anak sudah bisa memutuskan sendiri dan bisa milih yang terbaik. Tapi sebagai orang tua, kita tetap tadi Bapak tadi juga menyampaikan benar. Kita harus memberikan mencontoh bahwa etika itu memang berlaku umur berapapun. Jadi tetap etika itu nomor satu. Jadi tetap kita ngasih contoh, kita memberitahu yang terbaik. Jadi kita cuma tetap menyarankan yang terbaik itu pergaulannya dan sebagainya. Minimal kita mencegah jangan sampai anak kita itu terjerumus atau salah jalan. Oke. Coba. Oke. Terima kasih Pak Pujo. Pak Timothy atau Pak Ian? Ya, untuk saya seperti yang tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak memberikan suatu teladan ya, contoh tentang etika dan lain sebagainya. Kalau saya boleh menambahkan itu, saya berpikir untuk memberikan seperti pendekatan ya. Kita harus mengenal anak kita dari dekat supaya dia bisa mempercayai masukan-masukan yang kita berikan pada anak tersebut, sehingga dia tidak terbuai gitu ya dengan apa kata orang, tapi dia lebih percaya kepada apa kata orang tua saya gitu. Ini Mas Ian. Terima kasih Pak Timothy. Oke Bapak. Mbak David ini lagi dekor, Mas Ian ini Bapak. Saya mungkin lagi Oke. Bapak, ini konsep ini saya belajar dan ini sangat logis, ini bagus banget. Dan jadi saya berpikir bagaimana kita bisa involve terhadap anak-anak kita. Jadi awalnya saya memang berpikir itu. Jadi kita bisa contohkan kepada anak kita, bisa pengertian kepada anak kita. Tapi kita menghadapi gap budaya yang sangat jauh berbeda, lebar sekali. Tapi berarti Pak atau sampaikan etika tetap sama, iya. Tapi the way Cara menjangkau. betul. Bagaimana cara kita mengkomunikasikannya dan ketika saya belajar ini saya pikir wah ini benar.
Ini benar, ini dan ini konsepnya sangat alkitabiah. Jadi gini Bapak-Bapak, ini satu, ini orang tua. Kemudian kita punya 2 anak, 10 dan 15. Ketika anak kita Sudah suka remaja. satu orang 17 tahun, bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi kondisi ini? Bukan mengantisipasi, Lebih menjangkau. ya menjangkau atau kita menjaga anak-anak kita, involve secara spiritual. Kita kenalkan dia kepada satu orang yang jenis kelaminnya sama, pasti jenis kelaminnya sama, yang usianya tidak jauh berbeda dengan dia, yang 4, 5, 6 tahun masih oke lah. Jadi secara gapnya masih aman, budayanya mereka masih nyambung. Ketika mereka ngomong TikTok ini masih nyambung, ketika mereka ngomong FYP masih nyambung. Saya pikir kalau hari ini kita ngomong apa FYP hari ini, bapak-bapak mungkin agak bingung apa itu FYP itu. TikTok saya tahu lah, cuma FYP apa mungkin kita juga bingung. Saya juga nggak ngerti permainan anak-anak saya. Nah, tapi ketika kita kenalkan dia kepada satu orang yang jenis kelaminnya sama, dengan usia tidak jauh berbeda, itu bisa memberikan kepada dia masukan. Bisa kasih dia masukan, bisa kasih dia tentunya yang dewasa rohani, makanya dewasa rohani. Harus Yang dewasa rohani. Dan ini kita kenalkan, ini ada kakak ini, terus mereka bisa ngobrol dan mereka bisa memberi masukan. Bahkan kita juga bisa titip sponsor kepada kakak ini dan mereka bicara tentang ini. Karena biasanya kalau jarak mereka tidak terlalu jauh, kita misalnya memberikan sponsor atau titipan pesan, itu biasanya mereka lebih mendengarkan. Betul. Daripada kalau kita langsung ngomong ke anak kita, itu biasanya mereka cuek. Tapi kalau orang yang dianggap yang jaraknya nggak terlalu jauh, tapi dia hormat sama orang itu malah kalau dikasih nasihat malah masuk, malah mau. Betul. Dan seperti tadi kita tahu bahwa anak-anak usia seperti ini SMP itu sudah mulai peer reference atau pengaruh sosialnya sudah mulai besar. Nah, dalam hal ini kita bisa undang dia masuk Hadirkan. Gimana cara menghadirkan? Ya, kita mesti kenali, kita ajakin komunitas. Itu ya, kita harus ke komunitas atau kayak acara sel-sel. Biasanya ada kayak ada komsel. Nah, seperti itu. Dan itu yang akhirnya kita kenal dengan sebutan mentoring. Atau pemuridan. Jadi gitu. Jadi saya pikir konsep yang bagus banget Bapak Ibu. Kalau Bapak masih punya kesempatan untuk melakukan ini pola mentoring dasar. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua involve terhadap anak-anak kita. Sekali lagi ada 5 aspek yang kita mesti involve: spiritual, sosial, education, emosional, fisik. Nah, ini adalah spiritual. Sambil kita masuk, kita juga kenalkan dia dengan konsep pemuridan atau mentoring. Itu kan jadi alkitabiah sekali. Jadi itu Bapak. Jadi ini adalah satu cara bagaimana kita involve terhadap spiritual anak-anak. Jika kita pernah biasanya di gereja-gereja lain itu ada untuk anak-anak remaja, biasanya ada kayak kelas remaja. Betul. Nah, itu. Jadi dewasa muda. Nah, itu kita kan anak-anak ke dalam komunitas itu. Yang biasanya di gereja itu apa sih namanya? Kalau di KJW itu apa namanya? Kata kasih. Bukan. Dewasa muda. Iya, itu komsel gitu, sel-sel gitu. Nah, jadi gitu. Jadi itu menjadi konsep dasar tentang mentoring. Supaya ketika dia di luar, itu dia masih tetap pegang teguh apa yang biasanya ada di mentoringnya itu. Oke, seperti itu Bapak. Any comment? Terima kasih Pak, saya dapat pencerahan yang baru Pak pagi ini Pak. Siap. Nah, ketika saya belajar ini juga saya pikir ini mentoring. Jadi ini konsep mentoring yang benar. Jadi bagaimana kita involve. Karena usia remaja itu memang kalau sama orang tua itu cenderung nggak nurut lagi, tapi dia lebih nurut sama
temennya atau kakak kelasnya. Itu kita fasilitasi, Nah, kita itu kita fasilitasi. fasilitasi dengan cara kita ikutkan libatkan mereka itu ke kayak konser-konser remaja, konser dewasa, konser dewasa muda, kayak gitu. Nah, dengan cara ini Youth, saya youth, kayak gitu. dengan cara ini saya percaya kalau kita mendampingi dia di dalam spiritual, dalam pendewasaan dia. Selalu kita juga kalau kita pria ini karena kita mengamankan kan, kita perlu mengamankan keluarga kita. Dan ini juga salah satu contoh daripada salah satu aplikasi daripada kita mengamankan keluarga kita, circle keluarga kita. Ya, jadi akhirnya itu. Jadi kita kenalkan dia kepada orang yang lebih dewasa rohani 4, 5, 6 tahun lah masih oke. Dari anak yang lebih dewasa rohani yang kita masukkan dia dalam circle-nya, itu kita bisa nitip pesan-pesan ke kakak rohaninya anak kita, Mentornya, mentornya ke mentornya anak kita. Nah, karena biasanya dari mentornya itu dia lebih mendengarkan daripada kalau kita ngomong langsung ke anak kita. Oke, nah, oke, kami akan bagikan ini. Ini kalau tadi kita bicara anak-anak, jadi sekarang bagaimana kita melihat kita. Bagaimana kita orang tua ini melihat orang tua kita. Jadi beberapa clue atau petunjuk atau fase-fase memang kita harus antisipasi dalam hal ini. Saya nggak tahu bapak-bapak ini usianya berapa saja, tapi kalau bolehkah di-share usianya, dan kemudian saya nggak tahu Pak Timothy, saya nggak pertama nggak hadir. Bolehkah saya tahu Pak, jenengan atau Bapak usia berapa, usia Ya, pernikahannya? Berapa, putra putrinya? saya seangkatan dengan Bapak Tony Pak Nardi. Tony. Oke, siap. Jadi Saya putrinya? ya mungkin kakak kelas lah, kakak kelasnya kelas. beliau. Putra putri? Gimana Pak? Putra putri usia? Oh, usia putra putri sudah di universitas. Oke. Ya, sudah semester 4 sama semester 2. Oke. Ya, oke, saya bisa. Ya. Jadi ini adalah bagaimana kita kami di bawahnya. Salam kenal Pak Timothy dari kami. Jadi izinkan saya ceritain beberapa hal. Ini kita maju deh. Beberapa kayak bapak-bapak. Oke. Ini Pak Timothy sudah mendekati lewatnya. Tapi izinkan saya masuk di sini. Jadi kita atau mungkin saya tahu ini Mbak Ian atau Pak Lan. Jadi di usia 43, izinkan saya mundur sedikit, nanti saya akan maju ke usianya bapak-bapak. Itu kita maju aja, langsung. Ini ya, oke. Nah, ini di usia bapak-bapak semuanya ini. Jadi kita di usia manusia itu ada tiga fase besar dalam hidupnya. Yang pertama 0 sampai 25 tahun dan masa dasar atau foundations. Tadi sudah kita sebut masa dasar. Setelah itu 25 hingga 60 tahun dia mulai membangun kerangka hidupnya. Ada karir, ada pelayanan, ada keluarga, pabrik, bisnis yang kita bangun itu kita sudah mulai membangun sampai usia 60 tahun. Jadi ini saya lagi di tengah-tengah training masa persiapan pensiun. Jadi ini saya ketemu dengan bapak-bapak usia 55 tahun yang mau purna. Ini saya lagi training. Kemudian ini relate. Jadi untuk kita membangun itu kita dibagi dua. Jadi dalam kita membangun hidupnya kita itu di usia 45 tahun itu kita dihadapi terhadap dua pertanyaan besar. Apakah kita mau invest atau kita mau consume? Itu dua. Invest itu artinya berbicara bagaimana hidup saya itu memberikan influence. Memberikan influence. Bagaimana hidup sebentar.
Oke, nah, oke, ini di hidup kita. Jadi di usianya kita, di separuh masa kita membangun hidup kita, membangun karir kita, membangun hidup kita, keluarga kita, itu kita punya dua pertanyaan besar. Apakah kita mau invest atau mau consume? Ketika kita invest, ketika masuk kepada usia 60, kita akan bicara tentang influence, bicara pengaruh, bicara hari ini saya lagi melayani trainingnya bapak-bapak. Ketika saya tanya kepada bapak-bapak itu, Pak, bapak-bapak ini kalau mau purna mau apa? Mau purna mereka usianya 55. Kalau ASN kan 60. Mereka 55 masuk ke pensiun. Pensiun mereka 2 tahun lagi. Dan ketika saya tanya kepada bapak-bapak, ketika kami tanya, Pak, Bapak nanti rencananya kalau mau pensiun terus apa? Saya lihat ada bapak-bapak itu yang ketika pensiun itu berpikir untuk bagaimana dia tetap punya peran, Kegiatan. punya kegiatan, punya peran, punya kiprah di lingkungan. Ada yang mau ngajar karena yang saya training ini ada plan manager, ada finance manager, menengah ke atas, middle up management. Dan kemudian saya tanya bahwa, oh, aku mau memberikan pengaruh, aku mau ngajar, aku mau tetap punya pabrik, aku mau tetap jadi konsultan. Tapi ada juga yang bapak-bapak yang cuman pengen ini consume, ini senang-senang aja. Dia bilang aku mau Menikmati masa pensiun. menikmati pasien, aku mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan, aku mau di desa, Menikmati hari tua. menikmati hari tua. Which is itu sebenarnya nggak salah. Jadi itu sebenarnya benar. Tapi dalam separuh umur kita dalam membangun hidup kita, apakah kita mau invest atau consume? Di masa-masa seperti ini kita mulai berpikir. Ketika kita mulai invest, kita mulai berpikir untuk punya peran, tetap punya peran, atau tetap senang-senang aja. Nah, ini ketika kita berbicara influence, nah kalau dalam masa influence kita fokus memberikan pengaruh kepada orang lain. Saya ketemu dengan beberapa bapak-bapak yang sampai mereka usia 60 mereka masih ngajar, jadi konsultan, jadi mentor buat anak-anak muda, jadi mentor buat startup gitu. Jadi bagaimana hidup mereka memang memberi pengaruh. Dia senang kalau bisa kasih wawasan, kasih motivasi. Tapi ada orang-orang yang puas menikmati apa yang saya miliki. Atau ada orang yang so-so, alah udah punya wis gini lah, sudahlah wis apa yang ada lah. Kalau orang Jawa itu bilang, bapak saya dulu bilang sak dermo, ya menerima saja. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang mau kita bangun. Nah, karena begitu masuk sini, masuk ke 70 itu kita masuk masa warisan atau finishing well. Nah, hari ini bapak-bapak semua ini senior saya semuanya mungkin juga memberikan referensi atau mulai memberikan ide pada bapak di tengah-tengah membangun hidup, karir, keluarga. Apakah kita mau pertimbangan karena begitu masuk 60 itu akan masa konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Invest, consume, atau ya sosok aja seginilah hidup lah, sosok aja lah. Ya jalani apa adanya. Nah, itu bicara tentang bagaimana keluarga kita, bagaimana itu anak-anak kita, anak cucu kita. Nah, itu 70. Fase bertahan hidup. Memaksimalkan warisan kepada anak. Apa yang kita lakukan itu akan apa yang kita lakukan di fase ini 45 sampai 60 tahun itu akan berpengaruh di sini.
Ya, Pak Pujo, Timothy, Pak Anto di masa-masa itu. Ini mulai berpikir, saya beberapa tahun lagi saya akan masuk sini. Saya masih membangun frame, tapi paling enggak ketika saya lihat slide ini, saya juga berpikir iya ya. Dan saya juga memang intens saya ngajar training di bapak-bapak pensiun. Saya lihat oh iya ya, ada orang-orang influence, ada orang yang indulgence, bahkan indifferent. Ya, ini aja masuk, dinikmati aja lah. Nah, apa pilihan kita? Oke. Oke, sebelum masuk 70, karena 70 kita bicara tentang warisan finishing well sebagainya. Oke, ini keluarga kita. Oke, saya berhenti dulu. Komen, ini komen, ini komen. Pujo, Pak Anto, Timothy. Ya Pak, Oke. itu apa info-info yang Bapak berikan ya itu sangat sangat bagus banget gitu, sangat bagus sekali. Di mana itu akan saya digest Pak, itu Pak. Sebab banyak info-info yang Bapak berikan slide-slide yang tadi ditayangkan itu akan saya ulang-ulang lagi Pak untuk bisa lebih dalam apa tuh intisarinya, nutritionnya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Puji Tuhan, Pak Timothy. Salam kenal dari kami. Nah, ini apa yang kami sampaikan ini, kami bagikan ini menjadi apa ya? Menjadi rambu. Karena tentu harapannya ketika kita mulai menata hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, mulai mempertimbangkan hidup yang seru dengan firman Tuhan, kita bisa hidup itu lagi finishing well. Warisan apa yang kita lakukan? Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaan sekarang penderitaan masalahnya berlalu dong. Melayang lenyap. Bagaimana kita bisa menghasilkan keturunan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang mau sampaikan saya? Oke. Sebagai saya akan dua slide ini membagikan untuk malam ini peran bapak-bapak. Untuk mempertimbangkan ketika kita punya peran pada anak-anak kita, dimanapun usia putra-putri kita, beberapa saya tahu sudah mulai dewasa, Pak Pujo putranya sudah keluarga, Pak Anto ada keluarga dan ada juga masih single, Pak Timothy putra-putrinya sudah kuliah. Nah, peran kita adalah bagaimana ayah itu menjadi penyedia. Ayah itu menjadi penyedia. Ayah itu menjadi penyedia keyakinan, support buat anak-anak kita, value harus dari kita. Termasuk teman. Menyediakan teman. Tadi itu. Mentoring. Mendampingi dia untuk menemukan mentoring. Mentor, kemudian pilihan-pilihan. Kita memang juga mesti kasih dia pilihan-pilihan. Supaya dia juga belajar menentukan, belajar menetapkan, belajar memutuskan sesuatu. Belajar mempertimbangkan yang baik untuk masa depannya, apa yang enggak. Seperti itu. Kita juga mesti komunikasi. Kita mesti provide komunikasi, kita bicara kepada anak kita. Ada satu kisah di Alkitab yang sampai hari ini saya masih berpikir adalah, saya masih mempertimbangkan untuk berpikir keras adalah ketika, kalau bapak-bapak masih ingat, kisah Abraham ketika dipanggil Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Nah, ini di Kejadian. Coba nanti perhatikan kisah ini. Jadi suatu ketika Abraham ketika lagi berdoa pada Tuhan, lagi kondisi apa gitu, tuh Tuhan bicara kepada Abraham. Abraham, korban apa? Ajak Ishak dikorbankan misalnya. Bapak pasti tahu ceritanya. Dikorbankan. Kemudian akhirnya saya nggak tahu perasaan Abraham gimana waktu itu. Anak yang dia kasihi
ini anak yang Tuhan janji akan membuat dia punya banyak keturunan, membuat dia punya keturunan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Dan kemudian Tuhan bilang, persembahkan anakmu. Ini nggak tahu kalunnya gimana, saya nggak tahu. Dan kemudian kisahnya berlanjut, akhirnya Abraham dan Ishak berjalan menuju gunung yang ditentukan Tuhan, Mount Moriah, Gunung Moriah. Dia berjalan sampai satu titik, akhirnya si Abraham bilang sama bujangnya, kamu tinggal di sini, aku mau naik ke gunung sama Ishak. Diceritakan di Alkitab itu 3 tahun perjalanan hari. Jadi 3 hari perjalanan, 3 tahun, 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan, 3 hari jalan. Mereka jalan, Ishak dan Abraham. Setelah 3 hari, akhirnya diceritakan bahwa akhirnya Ishak itu mau dikorbankan oleh bapaknya. Dan singkat cerita kita tahu kisahnya adalah bahwa akhirnya Abraham tidak jadi mengorbankan Ishak karena Tuhan memberikan anak domba sebagai ganti korban Ishak. Yang menjadi pemikiran sampai hari ini adalah during the times 3 hari itu apa yang Abraham sama Ishak ngobrolin. Apa yang Abraham sama Ishak itu ngobrolin, ceritain apa yang diceritain sampai apa ya? Akhirnya si Ishak percaya kepada apapun yang dilakukan sama Abraham. Waktu itu sebagai konteks mempersembahkan korban manusia itu menjadi tradisinya kaum pagan. Jadi sebenarnya waktu itu mempersembahkan korban itu terjadi di kaum pagan. Dan nggak tahu gimana caranya. Akhirnya ketika Abraham dan Ishak berbicara selama 3 hari itu dia keyakinannya pada Tuhan dapat, nilainya dapat, pilihan yang diambil oleh Abraham diakui juga sebagai pilihannya Ishak. Atau gimana? Nah, penting buat kita bapak-bapak ini menjadi penyedia value, keyakinan, faith, value, friends, choice, communications, physical stabilization, semuanya itu memang bagaimana. Dan itu berbicara ayah di segala musim, segala masanya putra-putri kita. Ini bagaimana gitu. Dan saya ketika saya merenungkan kisah ini, kisah Abraham tadi itu, saya pikir bagaimana Abraham, apa yang disampaikan sama Abraham selama 3 hari itu, Abraham ngomong apa, Abraham ngobrol apa sehingga akhirnya Sampai klik sama anaknya. Sampai Ishak itu juga percaya. Keyakinan Abraham jadi keyakinan Ishak. Nilai-nilainya Abraham jadi nilai, bahkan Tuhannya Abraham jadi Tuhannya Ishak. Ya, karena anak-anak harus bertumbuh di dalam rasa aman. Sehingga akan anak Abraham itu selama 3 hari itu kan dia ngobrol, sehingga dia kasih rasa aman. Kalau ayah lakukan ini, kamu setuju ya? Nah, akan setuju, Mas. Jadi meyakinkan. Betul. Ya, Betul. meyakinkan. Nah, ayah perlu menjadi itu, Bapak-bapak. Di mana apapun usia anak-anak kita, 30, 12 tahun, 20 tahun, kuliah, menikah, ayo kita coba menjadi ini. Ayo jadi mesti. Tetap menjadi sahabatnya anak-anak malah kalau bisa. Supaya anak-anak itu ceritanya ke kita bukan ke orang lain. Kalau misalnya dia ketemu dengan orang yang tepat, orang yang baik sih nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya jangan sampai ketemu dengan orang-orang yang nggak tepat. Itulah perlunya kenapa kita itu mesti dekat sama anak, jadi teman, jadi sahabat. Jadi ayo kita itu mesti menjadi penyedia buat anak-anak kita. Jadi kata-kata aku ini udah kasih yang terbaik buat anak-anakku. Nah, yang terbaik buat anak-anak itu mari dideskripsikan, mari dipecah lagi, mari di breakdown lagi. Value,
keyakinan, nilai-nilai, apakah kita juga support sama dia, temannya dia, kita menyediakan pilihan, ini kasih stabilitas, keamanan fisik, lingkungan yang kaya akan kasih, keluarga. Jadi kata-kata aku tuh udah kasih yang terbaik buat anak-anak. Itu kata yang terbaik itu kita bisa breakdown lagi. Kita bisa ambil pikir, kita bisa boleh berpikir, oh iya ya. Nah, ini Bapak Ibu pasti sudah pernah tahu, Bapak-bapak pasti sudah pernah tahu slide ini. Bahkan ini juga dicontohkan oleh Allah Bapa sendiri. Jadi Bapak juga kasih contoh. Ini kan kata-kata ini kan ketika Yesus dibaptis, kemudian ada burung merpati yang turun dari langit dan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Allah Bapa menyediakan itu. Yesus punya sebagai anak punya kebutuhan itu disediakan, dipenuhi oleh Bapa. Identitas. Inilah anak yang kukasihi. Jadi saya ingat kalau saya pergi training, kemudian anak-anak saya ajak, kemudian saya kenali sama rekan-rekan trainer, ini Nathan, ini Grace, ini anak saya, kemudian ini identitas mereka, ini anak saya, ini yang sulung, ini yang bungsu, ini SD sekarang, masuk SMP sekarang, ini pinter ini bisa itu, identitas. Yang penting buat kita, ayah ini juga kasih identitas kepada anak-anak kita. Meneguhkan identitasnya dia. Bahwa oh ternyata aku dibenarkan anaknya papaku. Papaku bangga sama aku dikenalkan ke teman-temannya. Betul. Terus sama kayak Yesus itu bangga. Makanya Yesus itu sampai ngomong, Bapak itu sampai ngomong, inilah anak yang kukasihi. Itu kan berarti kan sama kayak ketika Papa ke anak-anaknya, ini loh anakku. Jadi bangga. Dan Bapakku juga memenuhi kebutuhan itu, meneguhkan itu. Jadi penting juga buat kita juga sebagai ayah meneguhkan itu kepada anak-anak. Kasihi, bicara rasa aman, aku mengasihi. Rasa aman bicara tentang apa ya? Sentuhan fisik, sentuhan emosional, sentuhan kasih sayang, ujian, rasa aman. Jadi kalau anak minta sama Bapak akan penuhi rasa aman ya. Kemudian peneguhan, afirmasi. Itu sayang. Dan kemudian kita juga kasih otoritas moral. Nah, nanti kita akan bicara otoritas moral pada pertemuan berikutnya, kita bicara otoritas moral. Nah, tapi penting buat kita itu sebagai ayah itu meneguhkan kebutuhan anak-anak kita. Apapun usianya dia, berapapun usianya putra-putri kita. Kalau masih kecil masih punya peluang untuk mengubah, masih punya peluang untuk mendidik lebih bagus ya. Kalau sudah dewasa, ya pelan-pelan kita. Jadi bagian terakhir ada namanya bagian kita bicara tentang mengejar ketertinggalan. Tapi at least bagi kita untuk kita memenuhi kebutuhannya mereka, identitas. Saya ada satu cerita ya. Jadi ada teman itu anaknya Intel. Anaknya Intel bin intelijen. Bapaknya adalah Intel. Bapaknya Intel. Kalau dia cerita itu, bapaknya itu karena tugas ya, karena tupoksinya dia, tugas tupoksi. Ya itulah. Itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya anaknya. Jadi anaknya tanya, aku ini anakmu nggak sih gitu loh. Nggak bisa ngomong. Seringnya ditinggal. Jadi sampai anak itu bertanya-tanya, ini sebenarnya aku ini bapakmu nggak sih? Bapak nggak sama karena dia Intel ya kan. Bapaknya jarang di rumah. Dia sampai tanya, aku ini bapakmu, aku ini anakmu nggak sih Pak? Dia nggak bisa kasih semuanya karena memang bapaknya Intel. Nah kalau ketika saya dengar cerita ini ya agak lucu, tapi ya juga karena dia cerita juga saya juga iya benar juga ya. Karena bapaknya ini karena bapaknya ini Intel. Bapaknya itu kan kerjaannya jadi kan suka nyamar ya. Kadang jadi tukang bakso, kadang jadi pemulung, kadang jadi ini. Tergantung tugas apa yang diberikan oleh atasan. Nah, sampai anak itu bingung, Papa itu sebenarnya pekerjaannya apa? Jadi akhirnya singkat cerita dia baru tahu itu setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun baru dia menyadari bapakku ini Intel. Bapakku ini James Bond ternyata. Nah, tapi kisahnya itu bahwa
Bagaimana kita itu sebagai orang tua itu meneguhkan atau memenuhi kebutuhan identitas, kasih atau rasa aman, meneguhkan atau semua. Oke, gitu. Ini nilai-nilai, keyakinan teman-teman kita meneguhkan, kita memenuhi kebutuhan itu. Jadi nggak salah cuma sekolahnya aja, bukunya aja, tapi kita juga bicara hal yang lain. Oke. So, Monggo kalau ada yang mau di-sharingkan. saya mau di-sharingkan bagaimana apa ya komunikasinya dengan putra-putrinya. Malam Kak, Yap, Ya, sorry halo. lagi repot tadi. Ya, monggo. Kalau saya sih biasanya sih saya nggak apa lah aku sih nggak mau sih dibilang papa sih. Cuma aku selalu nekan ke anakku sih jangan anggap papa itu kayak papa, tapi anggap papa itu kayak temanmu, sahabatmu, saudaramu, apapun nih. Yang penting set buat kamu apa yang terbaik buat kamu. Jadi kalau kamu butuh teman curhat atau apa, kamu nggak bisa ke sekolahmu, ke temenmu, kamu bisa jadi apa itu teman curhat, tak gitu no. Aku nggak pernah menyebut diri papa gitu loh. Jadi terus anggap aja aku sebagai sahabat gitu aja. Selalu aku bilang gitu. Jadi setiap kali dia mau melakukan sesuatu, selalu dia tanya, Pak ini gimana gimana gimana. Selalu saya kasih masukan. Kalau selama kamu masih bisa lakukan, ya lakukan aja gitu loh. Jadi berteman sama siapa aja buat saya tuh welcome, silakan kamu berteman sama siapa aja. Tapi harus dilihat dulu orangnya itu kayak gimana. Dengan cara apa? Lihat dari timernya dia, waktu dia janjian atau waktu apa. Itu nanti membuktikan teman itu benar-benar sungguh-sungguh sama kamu atau enggak. Soalnya apa? Banyak depan kita di depan anak-anak kita itu baik, tapi di belakang mereka itu selalu ya rasan-rasan sama teman-temannya, oh anak ini loh gini gini gini, ternyata seperti itu gitu. Makanya aku selalu menekankan ke anakku, percaya boleh tapi jangan 100% ke teman. Karena apa? Kita selidiki dulu teman kita itu kayak gimana gitu loh. Jadi pantas nggak dia untuk jadi, Ya, nggak apa-apa, tetap kita berteman sama dia. Saya selalu kasih oke. masukan ke dia. Ya. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, ya sudah, lakukan aja, do it. Tetapi satu, selain tanya sama papa, tetap tanya sama Tuhan. Apapun jawabannya, semua fokusnya ke Tuhan. Jadi setiap malam tak suruh doa, baca Alkitab, terus tanya aja semua apapun. Kalau kamu ragu, kalau nggak ada apa, saya selalu ngomong kayak gitu ke anakku sih. Makanya setiap kali dia ada masalah, makanya yang saya kagetkan itu waktu ada acara pramuka itu, gurunya itu nyetel lagu tentang kasih Bapa. Nah, tiba-tiba anakku nggak nangis, lihat teman-temannya nangis tuh dia kaget gitu loh. Dia kaget, terkejut gitu. Terus dia tanya, loh Pak, aku tanya ya Pak, kenapa ya teman-temanku kok nangis semua ya? Lihat itu loh film apa Godfather itu loh. Nah, ternyata teman-temanku nangis. Saya cuma ngomong gini, selama ini kasih sayang orang tua, papa nggak pernah nganggap kamu, kamu nggak pernah disuruh papa nganggap papa, tapi kamu anggap teman, saudara, sahabat, papa, terserah. Nah, itu kamu sudah dapat semua gitu loh. Jadi kalau kamu mau nangis nangis itu nggak apa-apa, tapi nangis buat Tuhan, bukan buat papa, buat mama enggak. Tapi kamu nangis itu buat Tuhan gitu loh. Tuhan, aku gini gini gini. Kan berseru sama Tuhan. Nah, kalau kamu nggak nangis, berarti kan kamu kasih sayang kamu dapatkan sudah lebih gitu loh. Sudah lebih dari teman-temanmu. Akhirnya tak jelaskan. Mungkin temanmu karena orang tuanya sibuk, jarang memperhatikan atau gimana, nggak ada waktu. Selalu tak kasih masukan gini. Seperti itu sih, kalau menurut aku sih secara pribadi, seperti itu. Siap. Oke. Dan anak-anak juga curhat ya, anak-anak juga terbuka ya sama
Mas Ian ya. Iya sih. Soalnya kan karena apa? Saya selalu ngomong kok, jangan apa sekecil apapun kamu berbohong ke papa, papa itu pasti tahu, gitu loh. Makanya apapun yang terjadi, kamu di sekolah, kamu di rumah, maupun kamu dimanapun juga, cerita sama papa. Ya, kalau kalau kamu salah, kamu harus minta maaf. Kalau kamu emang bener-bener, kamu tegur aja nggak apa-apa. Tetap tegur, dan kamu yang minta maaf lebih awal. Karena apa? Kemenangan itu bukan dilihat dari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi siapa yang mau minta maaf duluan. Aku apa ngasih masukan seperti itu, mesti tak kasih masukan gitu. Makanya apa apa deketnya sih terlalu deket, akhirnya setiap kali ya dia curhat terus, kadang sering curhat, kadang Sip. sering Thank tanya-tanya you, Kak. gitu. Keren. Stefan, semoga masih terus. Oke. Thank you, thank you. Terima kasih sharing-sharingnya Mas Ian. Bagaimana hubungan dengan putra-putrinya sudah menikah? Pak Anto, Pak Ujo, Ya, ya Pak. ya, Anak saya kan sudah menikah, sudah besar. Jadi memang yang utama bagi kami sih komunikasi. Nah, komunikasi itu memang karena anak kami sudah dewasa, jadi ya belum tentu maksudnya matuk itu misalkan ada ide dari orang tua belum tentu sama dengan ide dari anak. Nah, tentunya itu sama-sama karena saling dewasanya dan mengerti. Akhirnya kita juga ngobrol mungkin melibatkan sama istri, bahkan mungkin melibatkan sama kakak saya dan sebagainya. Jadi dari komunikasi itu akhirnya kan kita bisa memilih yang terbaik gitu loh. Terkadang mungkin kita kalah pintar sama anak. Kadang kita mungkin ketinggalan dari teknologi yang baru, mungkin kita ketinggalan. Jadi dari beberapa kita ngobrol berkomunikasi dengan beberapa keluarga kita itu mungkin bisa menentukan yang terbaik. Jadi saya rasa memang saat anaknya sudah menikah, saya rasa komunikasi yang lebih diintenskan oke, untuk yang oke, terbaik. baik. Komunikasi. Semoga lebih baik, jadi semakin baik ya. Kami berharap bahwa apa yang kita sampaikan di sesi ini membuat kita juga menjadi ayah di setiap musim, menjadi ayah yang menyediakan anak-anak kita. Apapun usianya, berapapun usianya, tetap menjadi ayah yang menyediakan. Amin. Bolehkah kita menutup saya berusaha konsisten dengan jadwal 19 sampai 20, 30. Kemudian setelah ini Bapak Ibu ada agenda, setelah ini monggo bisa dilanjut. Bolehkah saya menutup pada malam hari ini dalam doa? Ya, saya sebelum kita silakan, berdoa Pak. bolehkah dibuka video ini sebentar untuk kita bisa foto bersama? Kan juga mau kenalan ini Pak Timothy yang di Orlando. Iya, betul Orlando. Salam kenal Pak Timothy. Salam. Ya, mudah-mudahan di sana memang. Oke, salam kenal. Ini Mas Ian, Pak Langgeng, bolehkah dibuka sebentar? Nah, ini nggak bisa. Ya sudahlah, foto ya, kita foto bersama. Pak Timothy, nanti saya izin minta nomornya ke Pak Tony, nanti saya kirimkan foto atau biar Pak Tony yang mengirimkan ke panjenengan. Salam kenal dari Indonesia. Ya. Oke ya, Siap, foto Pak. ya. Thank you. 1, 2, 3. Oke, saya kirimkan sebentar. Sekali lagi. Oke, bentar ya. Oke, udah ya, cukup. Oke, sudah. Saya tutup dalam doa pada pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa, yuk. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat pertemuan kami melalui Zoom. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, meneguhkan firman-Mu kepada setiap kami, dan berbicara lebih jelas lagi, lebih kompleks lagi,
lebih komprehensif lagi pada setiap kami, supaya kami boleh menjadi orang tua seturut dan kehendak ayah, bapak yang menyediakan bagi anak-anak kami. Terima kasih dimanapun kami berada, Pak Pujo, Pak Timothy, Pak Ian, Pak Anto, Pak David, juga Mbak Mamu yang hari ini Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menjagai. Kami menyerahkan keluarga kami tanpa samu. Dalam nama Yesus kami juga menyerahkan putra-putri kami dalam sekolah, dalam keluarga mereka, dalam karir mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan pada malam hari ini apa yang kuasa. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke. Sebelum kita selesai, Bapak Ibu, saya tadi lupa ketika kita berdoa. Saya mengingatkan, kayaknya ada yang belum dilakukan, jadi saya izinkan saya mengulangi kembali. PR. Ini PR, Pak Timothy, nanti juga kalau mau ikut, saya malah mendorong ikut. Ini minggu lalu belum kayaknya, saya belum melihat di postingan, jadi saya akan mengulang lagi. Pak Timothy, Pak Pujo, Pak Anto, pengecualian karena Bu sudah meninggal. Jadi ini berbicara tentang pasangan. Saya tidak henti-hentinya untuk mengingatkan ini. Oke ya, saya ulang lagi tugasnya. Membuat postingan. Nah, ini postingan. Pak Timothy, Pak Pujo, David, Mas Ian, bikin postingan di IG atau di medsos, nanti saya akan kirimkan malam hari, malam ini, besok tak kirimkan. Ini tak minggu lalu, tapi kayaknya lewat semuanya. Tapi apa? Harus dikerjakan suami dan istri. Ini harus dikerjakan suami dan istri. Kalau Pak Timothy, Nggak salam boleh suami aja. kepada Ibu juga, Pak Pujo dan Kak Lita. Jadi bikin postingan. Jadi ada satu ketika ada temen itu ngomong gini, aku tuh sayang sama suamiku, cuman aku tidak bisa mengatakannya, lo gak iso. Membuat apa? Tidak bisa mengatakannya, dalam kata-kata. tidak bisa mendeskripsikannya. Nah, deskripsikan. Ini harus Ini saya memaksa deskripsikan. Aku tuh sayang sama istriku. Yo, kenapa kamu sayang? Jadi bikin postingan di IG. Nanti akan saya kirimkan ini untuk menegaskan. IG, mengapa Anda mencintai pasangan Anda? Mengapa Pak Pujo mencintai Kak Lita, Pak Timothy, nggak tahu saya nama belum kenal Ibu, tapi salam kenal dari kami. Mas Ian, salam ke kakak juga. Ayo, jadi bikin postingan di IG, kemudian mengapa Anda mencintai pasangan Anda? Fotonya harus berdua, suami istri. Ya. Nanti tak kirimkan, saya pastikan ini dikirim, jadi supaya nanti Anda bisa melakukan. Nanti setelah itu, kalau sudah dikirim, kalau semua sudah posting, baru nanti kita akan bahas. Gitu ya. Saya akan kirimkan paling lambat besok, supaya materinya saya kirim supaya bisa dipelajari di rumah juga. Oke. Demikian, Bapak-Bapak, terima kasih buat kehadirannya pada malam hari ini. Dari berbagai macam tempat kita berkumpul. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat pagi di Orlando. Titip salam kepada keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, memberkati atas ilmunya. Puji Tuhan. Saya tutup buat semuanya. Kak David.